temanya waktu adalah uang. Ini kita ambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Luar biasa, ya. Ini Pengkhotbah Salomo ini luar biasa banget, ya. Jadi di saat ini sore dan malam ini kami akan mendengar sedikit, ya, ungkapan dari apa maksud daripada tema ini. Waktu adalah uang. Ini membuktikan bahwa waktu adalah sesuatu yang berharga, bukan? Waktu terbagi atas 3 fase. Waktu kemarin, hari ini, dan waktu hari esok. Kemarin adalah sejarah. Besok suatu rahasia. Hari ini adalah karunia Tuhan. Karena itu disebut sekarang. Demikian ungkapan dari A. Roger Merrill dalam bukunya Life Matters. Jika kita ingin melakukan sesuatu sekarang, tentu kadang kita katakan, tidak ada waktu. Coba kita sadari hal ini. Selalu kita katakan, tidak ada waktu untuk buat ini, untuk buat itu. Walaupun ya, jam ada pada dinding, pada kamar tidur, pada ruang tamu, pada persimpangan jalan, bahkan pada gedung bertingkat. Terlebih lagi pada pusat perbelanjaan, di berbagai tempat mengingatkan kita. Waktu adalah sesuatu yang berharga. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Ada seorang hamba Tuhan, Matthew Kelly, dalam bukunya The Rhythm of Life, mengatakan bahwa jika kita dapat memprioritaskan sesuatu, maka kita tidak usah menderita secara tubuh, jiwa, emosi, bahkan secara rohani. Prioritas menciptakan keserasian dan efisiensi. Prioritas juga menolong kita memakai waktu yang begitu berharga. Sekarang kita mendengar satu hal, memberi waktu dengan Tuhan. Ya. Kita sudah kenal ayat ini dengan baik dari Matius 26. Ya, tapi kita mulai dari ayat 38, 39 dan 40 ya. Saya akan membacakannya. Ayat ini ya, saya hanya ambil sedikit cuplikannya ya. Saat itu Yesus bersama Petrus dan anak Zebedius pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ini semacam perintah yang halus dari Yesus. Tinggallah di sini kalian dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat 39 berkata, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Lalu katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapatinya mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Seperti kita ketahui, Petrus ini adalah orang yang sama yang beberapa saat sebelumnya berkata bahwa dia akan mati untuk Tuhan. Tapi saat itu dia bahkan tidak bisa bangun dan berdoa. Sungguh mengecewakan, bukan? Tapi ini tentu kekecewaan ini ada alasannya. Ya, kecewaan ini pasti diperkuat oleh situasi kritis yang Yesus alami saat itu. Tapi Allah meminta Petrus dan teman-teman untuk berdoa bersamanya. Dan dia menemukan mereka tertidur. Dengan kata lain, mereka tidak berdoa. Dan ternyata kejadian tersebut ada langkah menuju 3 penyangkalan yang dinubuatkan Yesus tentang Petrus. Tentu kita sudah tahu ya ceritanya.
Dan saat itu akhirnya Petrus pun bertobat, ya. Dan selanjutnya kita pun sudah tahu bagaimana hidup Petrus selanjutnya bersama Tuhan Yesus, ya. Dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Seringkali, ya, kita tidak menyadari bahwa Roh Kudus membangunkan kita di tengah malam untuk berdoa. Tapi kita tidak bangun, kita tetap tidur. Padahal undangan itu undangan yang amat berharga, di mana kita dapat bercakap-cakap dengan Allah kita. Tidak hanya bercakap-cakap saja, tapi saat itu kita belajar meresponi undangannya. Kita membuat waktu, ini yang penting. Ini hal yang kecil yang patut kita jalankan, bukan? Berdoa. Di Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dan ini pun harus kita responi sebetulnya firman Tuhan ini. Baiklah kita selalu mengambil bagian, alert untuk hal-hal yang kecil. Ya, kita jalankan. Dan tentu saja banyak orang-orang yang ingin, lebih baik perkara-perkara yang besar aja kita lakukan. Tapi seperti yang dikatakan, kalau kita tidak setia pada perkara yang kecil, kita pun akan sulit untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Kemudian di Lukas 22 ayat 45, Yesus bangkit dari doanya. Untuk kedua kali ini dia kembali berdoa. Lalu dia balik lagi kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapatkan mereka sedang tidur. Dan di firman ini dikatakan mereka sedang duka cita. Ya. Ini mengungkapkan bahwa para murid sedang tidur karena kesedihan mereka mendengar cerita yang telah saya katakan tadi, bahwa situasi kritis yang Yesus alami, ya, yang Yesus katakan hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Jadi di sini Yesus saat itu, ya. Tapi di sini dia masih juga mengundang, mari kita doa, ya, berjaga-jagalah dengan aku. Dan mereka murid-muridnya tidak melakukannya, ya. Nah, lalu ayat berikutnya di sini Tuhan mengatakan, walaupun, ya, dia tahu murid-muridnya berduka cita, tapi dia mengatakan di ayat 46, mengapa kamu tidur? Ayo, bangunlah dan berdoalah. Benar juga, kalau kita selalu tidak mengacuhkan undangan Tuhan Yesus untuk berdoa bersama-samanya, ya, kita pasti juga merasakan kesunyian, ya, seperti kita di pulau sendirian, ya, nowhere lah istilahnya, ya. Tapi ibu-ibu yang terkasih, mari kita pun meresponi ajakan Tuhan Allah kita untuk memberi waktu, ya, karena waktu ini sangat berharga. Bayangkan, kalau Tuhan mengundang kita, itu pasti ada pesan-pesan untuk kita masing-masing, ya. Dan Tuhan mintanya cuma minimal sejam, ya. Dan kalau bisa itu terserah waktunya di siang atau di malam hari, tapi hati kita ini penuh dengan sukacita, ya. Yang dilakukan untuk memberi waktu dengan Allah itu hanya doa, ya saudara ibu-ibu, doa. Di Matius 7 ayat 7, di situ dikatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ayat ini sudah kita kenal, bahkan di luar kepala, ya. Tapi apakah kita mempraktekannya, ya? Karena apa? Iman itu meminta sesuatu. Harapan itu mencari sesuatu. Dan kasih itu mengetuk, ya. Jadi ketiga-tiganya ini itu harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita, ya. Ini adalah satu komunikasi yang bukan searah, tapi yang dua arah. Ini luar biasa sekali. Ini adalah
dorongan 3 kali lipat bagi kita untuk berdoa. Ya, jika kita tidak dapat menggunakan satu jenis doa, mari kita gunakan yang lain. Ya, maksudnya kita hanya meminta, atau hanya mencari, atau hanya mengetuk. Ya, nah, mungkin kita bisa ketiga poin ini kita pisahkan. Ya, itu juga tidak ada salahnya. Ya, tapi kita harus tetap berdoa. Tidak boleh menahan atau menunda untuk tidak berdoa. Ya, Alkitab berkata, mintalah, ya, dan itu akan diberikan kepadamu. Ya, carilah, engkau akan mendapat ketuk, dan itu akan dibukakan untukmu. Karena itu, yang harus kita lakukan adalah memintanya dengan iman dan tekun, dan kita pasti mendapatkannya. Yang perlu kita ketahui di sini, ya, ada 3 hal yang menghalangi kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, yang pertama, ya, adalah kecurigaan yang menyelinap bahwa doa tidak penting. Sangat mudah untuk jatuh ke dalam jenis fatalisme yang mengatakan Tuhan akan melakukan apa yang akan Tuhan lakukan. Jadi kami berhenti berdoa karena kami pikir tidak ada yang akan berubah. Ya, jadi ini harus kita buangkan pikiran ini, ya. Jangan kita tetap di dalam lingkungan circle ini karena ini bukan dari Tuhan. Kemudian ada ketakutan bahwa kita tidak akan berdoa dengan cara yang benar. Ini juga bohong, ya. Ini sebetulnya penipuan dari si jelek itu, bahwa kita tidak akan menggunakan kata-kata yang benar, atau kita tidak akan menggunakan rumus yang benar. Karena itu Tuhan bahkan tidak mau repot-repot mendengar apa yang kita katakan. Lalu akhirnya, terakhir, kebanyakan dari kita bergumul dengan bisikan yang mengatakan bahwa ada lebih banyak hal penting yang harus dilakukan. Doa itu baik, tetapi kita perlu melanjutkan urusan kita yang penting itu untuk hari ini lagi. Jadi kita tidak berdoa seperti yang seharusnya atau seperti yang kita inginkan. Jadi ketiga poin ini, ya, saat kita mau berdoa, bila ketiga poin ini ada dalam pikiran kita, kita tolak. Karena ini yang menghalangi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, ingat, waktu itu berharga. Dan waktu saat ini cepat berlalu. Tadi kita berbincang, Ocha dan saya merasakan memang. Ini sekarang Januari sudah mulai akhir dari bulan Januari. Cepat sekali. Saya rasa baru kemarin tahun Natal, tahun baru. Sekarang kita mau masuk bulan Februari. Cepat, bukan? Jadi sekarang kita jangan tunda-tunda, ya. Mintalah. Dan saya mau jelaskan dalam bahasa Yunani itu, mintalah, kata mintalah itu aiteo, ya, artinya meminta dengan urgensi, bahkan sampai menuntut. Ya, aiteo lebih sering digunakan kepada sikap seorang pemohon, orang yang berdoa, memohon. Dari bahasa Latin suplex itu membungkuk, ya, berarti membuat permohonan atau permintaan yang rendah hati. Sungguh-sungguh, permohonan orang yang posisinya lebih rendah daripada dia kepada siapa permohonan dibuat. Meminta berarti meminta jawaban, ya, yang menunjukkan bahwa kita percaya ada seseorang, Bapak kita yang mendengarkan. Ini juga mengisyaratkan bahwa kita mengharapkan dia menjawab atau meminta, bukan? Nah, kita lihat di Yukas 18, 10, 11, 12, 13, ya, itu pun kita sudah tahu. 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, ya. Jadi satu itu orang Farisi dan yang satu itu adalah pemungut cukai. Orang mereka ini doanya tuh berbeda, ya. Kita pun sudah tahu, ya. Jadi orang Farisi itu berdoa tuh dia bilang gini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu.
Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Wow, kelihatannya luar biasa ya. Nah, tapi pemungut cukai ini dia berdiri jauh-jauh ya, bahkan dia tidak berani mengadah ke langit ya, melainkan dia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Nah, kira-kira dari kedua contoh ini, siapa yang Tuhan pilih? Siapa yang Tuhan dengarkan? Ya, kita sudah tahu juga ya. Pemungut cukai ini berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak menyombongkan diri, tidak mengingatkan kepada Tuhan, aku buat ini, aku buat itu, tidak. Tapi dia merendahkan hatinya. Kasihanilah aku, orang berdosa ini. Ya, jadi mintalah adalah present imperatif. Artinya, ya kita bisa minta terus-terusan, ya. Jadi ini boleh dikatakan jadilah pola hidup kita, ya. Tindakan kesetiaan yang berkelanjutan. Ada kadang meminta seperti yang dilakukan pengemis, ya. Di negara-negara miskin, pengemis tanpa malu-malu berdiri di pinggir jalan dengan tangan terulur, meminta sedekah. Kadang mereka sangat berani, bahkan mengganggu orang yang lewat. Pada saat-saat itu, ingatlah bahwa Anda akan menjadi berani juga jika Anda berada di posisi mereka. Ya, maksudnya dalam arti rohani, ya, kita berada dalam posisi mereka karena kita tidak membawa apapun ke dunia dan tidak dapat mengeluarkan apapun. Kita bergantung, ya. Hidup kita ini bergantung pada Allah Bapa, sumber setiap hal dan setiap pemberian yang sempurna datang, ya. Itu sumbernya, ya. Bisa kita catat aja ini dari Yakobus 1 ayat 17, ya. Tetapi tidak seperti pengemis di jalanan. Warga kerajaan surga memiliki akses, ya, melalui Yesus kepada Bapa kita yang ada di surga. Nah, Yesus telah menjelaskan bahwa kemahatauannya, dia tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita bertanya kepadanya. Bisa dilihat di Matius 6 ayat 8. Dengan demikian, kita memelihara hubungan kita dengan Bapa kita. Dia senang mendengar dan menjawab anak-anaknya. Ya, inilah kita mungkin pikir, oh udah doa berulang-ulang, mungkin sudah puluhan kali, kok nggak dengar jawaban. Ya, di sini saya ingat akan Rasul Yakobus yang ditulis di Eusebius bahwa lututnya menjadi keras seperti unta karena dia terus-menerus menyembah Tuhan, berlutut dan meminta pengampunan bagi orang-orang lain. Luar biasa ya. Ya. Dan ada juga seorang yang bernama Edmund Payson berkata, doa adalah hal pertama. Hal kedua, hal ketiga yang perlu untuk pelayan. Berdoalah. Oleh karena itu, ibu-ibu yang terkasih, berdoalah, berdoalah, berdoalah. Ini adalah dinamit dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Buat waktu. Lalu kata carilah. Bahasa Yunani-nya seteo, berarti mencoba mempelajari sesuatu dengan penyelidikan atau pencarian yang cermat. Ingin memiliki atau mengalami sesuatu atau mencoba mendapatkan sesuatu dari seseorang. Mencari adalah meminta dan bertindak. Menyiratkan permohonan yang sungguh-sungguh ditambah dengan upaya aktif untuk memenuhi kebutuhan. Ketika kita mencari sesuatu, kita mengatur ulang prioritas kita. Sehingga kita dapat mencari apa yang kita inginkan sampai kita menemukannya. Apakah doa menjadi prioritas kita? Ini ibu-ibu bisa menjawab sendiri ya. Mencari, menyiratkan keinginan untuk sesuatu yang bernilai tinggi. Ini dapat kita lihat ilustrasi yang bagus tentang analogi Yesus bahwa di Matius 13 ayat 45-46 kita juga sudah tahu
bahwa kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi dan menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ya, kita sudah dapat berpikir apa maksud dari arti ini, ya. Atau pikirkan tentang kisah Yesus tentang wanita yang mencari koin yang hilang. Itu ada di Lukas 15 ayat 8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dinar? Dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Luar biasa ya, firman Tuhan ini. Ya, jadi Thomas Manton menulis bahwa jika kita tidak menerima dengan meminta, marilah kita mencari. Jika kita tidak menerima dengan mencari, maka marilah kita mengetuk. Ya, di sini dikatakan ini adalah bentuk doa yang paling sederhana. Tidak dilanjuti doamu dengan usaha, tapi ketuk dan itu akan dibukakan bagimu. Ya, oke. Untuk doa mengetuk sampai pintu terbuka. Dan itu akan dibuka. Karena apa? Itu janji Tuhan. Janji Tuhan kita yang setia. Kalau kita setia, mengetuknya berulang-ulang, maka itu pasti dibukakan. Ya, jika malaikat membukakan pintu penjara untuk mengeluarkan Petrus, itu adalah doa yang membukakan pintu sorga untuk mengeluarkan malaikat itu. Ya toh, sehingga penjara yang dimana Petrus ada di penjara, mereka juga terlepas, dibebaskan. Ya, nah, ketuk, kata ketuk bahasa Yunaninya krao, berarti ketukan di pintu untuk masuk dan demikian menyeratkan intensitas yang lebih besar dan lebih berulang daripada meminta atau mencari. Kita kenal bahasa Inggris knock, ya. Kalau bahasa Belandanya berarti menekan. Knock itu knock, berdiri depan pintu dan berulang kali mengetuknya dengan ini. Duk, 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 duk. Lalu kita mengetuk lagi. Kemudian karena tidak ada reaksi dari dalam, ya. Lalu kita mulai berkata, aku tahu engkau ada di situ, bukalah pintu, ya. Saya bisa mendengar suaramu. Ayo, buka pintunya, ya. Kemudian kita mengetok lagi, ya. Dan jika kita berada di sisi lain dari pintu itu, kita tahu bahwa menyebalkan sekali mendengar saat seseorang mengetuk, dan terus mengetuk itu pintu, ya. Namun justru itulah gambaran di balik perintah Yesus untuk terus mengetuk. Ide tersebut mungkin menyiratkan berdoa dalam menghadapi kesulitan, bahkan penolakan. Jika kita mengetuk seperti ini, keinginan kita untuk masuk, ya, pasti sangat besar. Ya, inilah yang dikatakan tingkat intensitas yang meningkat dari meminta, kemudian menjadi mencari, dan akhirnya mengetuk secara terbuka. Luar biasa sekali ya. Jadi doa adalah garis hidup bagi warga kerajaan surga yang masih di bumi, dan dengan demikian itu mengungkapkan ketergantungan kita yang berkelanjutan kepadanya. Lalu kata berikut, membuka, ya. Yunaninya dikatakan anoigo, ya, dari ana atau sama dengan bahasa Indonesia lagi, oigo itu membuka, artinya membuka lagi,
memberi akses. Untuk membuka mata, membuat mereka melihat. Ini ada di Kisah Rasul 26 ayat 18, ya, dikatakan untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskannya. Jadi ini membuka mata, ya, lalu membuka mulut, ya. Matius 5 ayat 2 kata, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, ya. Ya, ini apa namanya? Yesus mengajar saat itu, ya. Jadi secara kiasan membuka pintu yang berarti memungkinkan. Ini kita lihat di Kolose 4 ayat 3, ya. Meminta menunjukkan ketergantungan, mencari kerinduan, mengetuk menunjuk ketekunan. Yesus ingin kita beriman, ya. Oke. Ini ada satu cerita, ya. Seorang pendeta mengakhiri khotbahnya dengan sebuah panggilan. Jika ada seseorang di sini yang menginginkan bantuan untuk mengenal Tuhan dan ada yang ingin saya doakan, silahkan angkat tangan. Kemudian ada seorang pemuda berdiri dan berkata, tolong Pak, doakan saya. Beban dosa saya terlalu berat untuk ditanggung. Setelah kebaktian, pendeta berbicara dengan pria itu dan menuntutnya kepada iman kepada Yesus. Pemuda itu mengembara di seluruh negeri selama 8 tahun tanpa menghubungi orang tuanya. Jadi, dia memutuskan untuk menulis kepada mereka dan memberitahu mereka tentang perubahan dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, sebuah jawaban datang dari ibunya. Anakku yang terkasih, kamu pasti telah menerima Yesus Kristus pada jam yang sama ketika ayahmu meninggal dunia. Dia telah lama sakit dan hari itu dia sangat gelisah. Di tempat tidurnya ia berseru, Tuhan, tolong selamatkan anakku yang malang, yang pergi mengembara. Jadi, saya yakin bahwa salah satu alasanmu, si ibu berkata, ya, menjadi seorang Kristen adalah karena doa pengantaraan ayahmu yang tak henti-hentinya. Seorang ayah yang berdoa akan meminta, mencari, dan mengetuk demi anak-anaknya. Terus-menerus mempercayai Bapa Surgawinya yang bijaksana untuk melakukan yang terbaik. Ya, ini bisa dilihat di Matius 7 ayat 7-11. Seorang ayah yang berdoa mencerminkan kasih Bapa Surgawi. Iman dan kasih sangat penting untuk doa yang efektif. Berdoalah dengan tidak berkeputusan. Minta, cari, ketuk. Kita akan mendapatkannya. Jadi ingat, waktu itu sangat berharga. Ya, waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan Allah. Ini pun harus kita jalankan. Mempunyai satu kerinduan untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan di saat-saat, ya, sesering mungkin naik mobil atau di dapur atau beresin ini, beresin rumah ini. Waktu memuji dan menyembah Tuhan selalu harus hidup di dalam diri kita, di dalam hati kita. Selalu ada komunikasi dengan Tuhan. Memuji dan menyembahnya. Dan tahukah ibu-ibu, saat Tuhan bersemayam dan bertakhta, saat itulah ia bekerja dan melepaskan kuasanya untuk orang-orang yang memuji dan menyembah dia. Luar biasa, ya. Di situ ada kemenangan, kesembuhan, pemulihan, dan bahkan kekuatan untuk menghancurkan musuh. Ya, kita tahu musuh kita itu si iblis, ya. Pemerintah-pemerintah,
penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Kita harus sadar peperangan kita itu adalah peperangan rohani. Ya, kita harus sadar ini musuh kita. Musuh kita itu, dia itu juga roh ya, dan dia memakai orang-orang di sekeliling kita. Jadi di sini kita mesti, waduh, waspada sekali. Jangan kita dipengaruhi oleh pikiran kita, atau kita mendengar sesuatu di telinga kita, atau di pikiran kita mendengar sesuatu. Ingat, kita harus katakan, ini bukan dari Tuhan. Keluar engkau, aku tidak mau engkau pengaruhi. Aku sudah dibayar lunas oleh darah Kristus. Ya, jadi kita harus sadar siapa kita di dalam Kristus. Dan berusaha karakter Kristus itu boleh menjadi milik kita. Ini penting, ibu-ibu. Kalau kita benar-benar mau mengasihi Kristus dengan sungguh-sungguh, doa, pujian, dan penyembahan itu penting sekali. Ya, jadi ingatlah, kita harus mengenal Tuhan dan menyembahnya dengan segenap keberadaan kita. Jangan pernah berhenti memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih saat dalam pergumulan. Mari, ibu-ibu terkasih, angkat hati kita. Naikkan pujian dalam Tuhan. Oh, saya sudah dengar ada yang mengatakan, mana mungkin orang hati lagi sedih, ya? Hati yang gundah gulana ini, kok mau nyanyi? Nggak mungkin kan? Paksa dirimu, paksa diri kita. Saya sendiri suka memaksakan diri saya. Yang saya cuma bisa, mungkin nggak ada suara, tapi kalau memuji, ini mulut aja, bibir saya ini mengucapkan. Saya tidak dengar. Tapi begitu saya mulai nyanyi, bertambah nyanyi, akhirnya saya bisa mengeluarkan dengan suara, menyembah dan memujinya. Ini yang dikatakan Tuhan tidak membiarkan kami, anak-anaknya, di dalam pergumulan hidupnya. Sebesar apapun, seberat apapun, dia selalu mau menolong kita. Tapi apakah kita mau ditolongnya? Inilah satu pertanyaan. Ya. Seperti Mazmur 34 ayat 2 berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ibu-ibu, biarlah ini boleh menjadi lifestyle kita dalam hidup ini. Pola dalam melayani Tuhan. Ya. Ingat, saat kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan sedang ambil alih peperangan kita. Artinya, Tuhan berperang ganti kita. Luar biasa, bukan? Ini saya sering mengalami hal ini. Dan akhirnya, damai sukacita. Kan aku merasa ada kemenangan. Ya. Jadi, seperti Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh. Ya. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Dan Allah itu roh. Dia juga membutuhkan tubuh kita. Ibu-ibu semua yang hadir ini, yang mendengar ini. Allah membutuhkan tubuh kita. Supaya roh roh Allah itu otomatis akan menyembah Tuhan. Dan juga dalam roh dan kebenaran. Dan inilah kerinduan Tuhan, mencari penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Maukah kita menjalaninya? Buat waktu, ibu-ibu. Waktu sangat mendesak. Kita tidak tahu kapan, bahkan Yesus sendiri tidak tahu kapan dia akan kembali. Tapi biar saat ini kita buat waktu. Ambil komitmen baru. Ya. Nah, sebelum saya tutup, ada satu yang saya ingin katakan. Itu membaca firman Tuhan. Ya. Itu juga buat waktulah. Ya.
Dari Wahyu 1 ayat 3 dikatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengar kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Firman dari Wahyu 1 ayat 3 disimak. Ujungnya dikatakan sebab waktunya sudah dekat. Tuhan akan kembali. Siapkah kita? Ingat, Wahyu, firman Tuhan ini, itu ditulis hampir 2000 tahun yang lalu. Sampai saat ini masih tetap menjadi bestseller. Jadi ingat ibu-ibu, baca firman itu penting sekali. Kemudian memberi waktu untuk beribadah. Kita tahu di Keluaran 20 ayat 8 ya. Ingatlah, kuduskanlah hari Sabat ya. Dan hari Sabat kita tuh hari Minggu. Jadi di sini dijelaskan 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan ya. Dan pada hari yang ketujuh beristirahatlah ya. Itu adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan. Ya. Engkau atau anak-anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Kalau saat waktu saya di Israel itu Sabat dari Jumat hampir mau jam 6 itu jalanan sepi. Hari Sabtu itu sepi sekali, nggak ada mobil seliweran sana sini. Sepi. Mau ke gereja aja jalan kaki 1 jam, pulang 1 jam. Jalan kaki itu tidak dirasakan. Karena kita bertemu dengan saudara-saudara seiman. Kita beribadah, kita menyembah Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan. Di situ roh kita diisi. Jadi sukacita sekali. Nah, kembali lagi itu hari Sabtu. Nah, hari Minggu itu sudah toko-toko di sana sudah mulai buka. Jadi seperti biasa, udah ramai sekali ya. Tapi di kita hari Minggu itulah Sabat buat kita sebagai orang Kristen ya. Itu sebetulnya sudah sedunia ya. Itu kita pun sudah mengetahui kenapa. Lalu di sini saya katakan apa yang sudah dijelaskan tadi. Biarlah kita terima itu semua ibu-ibu. Waktu pergunakan dengan sangat berharga. Ya, tiap-tiap waktu. Ya, waktu tetap ada. Ya. Prioritas dan disiplin diri akan membantu kita memakainya dengan bijaksana. Waktu yang baik tidak pernah kembali untuk kedua kalinya. Karena itu, pergunakanlah waktu dengan baik. Karena seperti tema kita, waktu itu adalah uang. Waktu itu amat sangat berharga. Jadi, saya akhiri renungan ini. Harapanku kita bisa mendengar apa yang Tuhan pesan. Tuhan itu rindu untuk bersekutu dengan anak-anaknya. Dan kita tahu roh Tuhan ada di dalam diri kita. Jadi kita nggak pernah sendirian. Tidak ada alasan untuk takut. Karena roh Tuhan ada dalam kita. Kalau kita berdoa, Tuhan belum jawab. Sabar. Ketuk terus sampai pintu dibuka. Itu kan tadi pesannya. Ketuk. Ketuk terus. Ingat janda yang datang kepada hakim. Sampai hakim itu bilang, oh cepat-cepat aja
kasih jawaban untuk janda itu. Ya, padahal hakim itu dia tidak mengenal Tuhan ya. Tapi janda itu mendapat prioritas. Nah, dia dikasih jawabannya dengan baik, hasilnya, pembelaannya dengan baik oleh hakim ini. Dan bagaimana dengan Tuhan Yesus sendiri? Dia adalah hakim yang agung. Dan hakim yang agung ini mempunyai kasih yang luas, yang besar banget. Walaupun kita salah, dia tetap mengasihi kita. Seberat apapun kesalahan kita, Yesus, Allah kita, tetap mengasihi kita. Jangan takut, ibu-ibu. Dia adalah gembala yang agung. Gembala yang setia. Gembala yang selalu menopang domba-domba yang sakit, yang kekurangan, yang apapun yang terjadi dalam diri domba ini. Pasti dia menjaganya karena dia adalah gembala yang baik. Begitu juga untuk kehidupan kita.